Kita nyelang dulu. Ada kata mutiara dari Nabi Sulaiman. Qala Sulaiman alaihi salam atau Nabi Luqman. Idza kana al-kalamu min fiddatin, jika ada omongan itu diumpamakan seperti perak. Perak ini benda yang ada nilai harganya lumayan lah, tapi nggak sebanding dengan emas. Perak itu. Nah, karena asukutu min dhahabin, maka diam itu lebih baik daripada emas. Maaf, lebih baik daripada perak. Jadi sama aja diam kita, kata Nabi Sulaiman, itu ibarat emas. Banyak ngomong, perak. Diam, emas. Itu kata Nabi Sulaiman. Nah, apa sih maknanya? Wa makna idza kana al-kalamu fil khairi kal fiddati. Jadi ketika kita mengucapkan perkataan atau mengutarakan atau menyampaikan lah gitu kan ya, tentang kebaikan, itu seperti seumpama perak. Luar biasa, pokoknya kita menyampaikan kebaikan. Jadi tidak ada omongan-omongan yang sifatnya bohong, ngibul, ngelantur, atau omongan-omongan yang tidak berguna alias lagun. Itu diumpamakan perak tentang kebaikannya. Nah, kana asukutu anisyari kadzahabi fil husni. Bagaimana kalau misalkan kita diam dari keburukan, tidak ada tindakannya gitu. Tidak ada rasa ingin mencegahnya, cuman diam diri aja. Tidak mau saya berbuat atau melakukan keburukan, saya mendingan milih diam gitu. Nah, itu kebaikannya sama seperti seumpama emas. Jelas kan? Saya ulang lagi. Kata Nabi Sulaiman, ketika kita menyampaikan atau berbicara atau ngomong tentang kebaikan, pokoknya omongan kita ini selalu ada nilai kebaikannya lah, buat diri sendiri, buat orang lain. Jadi tidak pernah omongan itu, kadang-kadang kan omongan itu ada yang begini, omongan itu atau kata-kata yang sifatnya itu ya maaf ya gitu kan ya, tidak ada manfaatnya. Ya walaupun itu bahasanya sekedar menghibur sih, tapi kalau terus-terusan masih lagun bahasanya. Kalau memang profesinya itu sekali mencari duit kan serahkan kepada dia. Gitu kan ya. Ada kan orang itu ngomong itu, jadi ya bahasanya apa ya? Ya enggak ada manfaatnya lah, enggak ada manfaatnya. Ya masih mending, kalau menurut saya sih masih mendingan pelawak gitu kan ya, masih mending daripada ngomong-ngomong yang ngomong dusta, bohong, ngomong tidak sesuai dengan apa yang diomongkannya, apa yang diucapkannya. Itu mendingan pelawak, ada sifatnya menghibur orang. Namanya kalau dalam bahasa agama idholus surur. Idholus surur itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain dari gembira, orang lain jadi senang, terhibur. Masih mending daripada omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya alias lagun, yang sifatnya itu jurus-jurusnya itu cenderung mengelabui orang. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, kalau kita ngomong tentang kebaikan, itu diumpamakan kata Nabi Sulaiman ibarat perak. Tapi kalau kita diam tentang masalah keburukan, diumpamakan kata Nabi Sulaiman seperti emas. Luar biasa ya. Ya saya mendingan saya diam, saya terus terang, daripada saya ngomong nanti ngomongan saya ngaco, daripada ngomongan saya ngelantur, daripada saya ngomong ujung-ujungnya ya ghibah, daripada saya ngomong ujung-ujungnya jelekin orang, daripada saya ngomong ujung-ujungnya mencaci orang, daripada saya ngomong ujung-ujungnya timbul masalah dari gara-gara omongan saya. Makanya lebih baik diam. Diam adalah emas tentang kebaikan, tentang keburukan. Dan ngomong tentang kebaikan itu seumpama perak, kata Nabi Sulaiman. Nah, ada lagi, wasakitu fil haqqi kannatiki fil batili.
orang yang tidak pernah open, tahu open nggak? Tidak pernah ngomong tentang masalah hak. Jadi lebih milih diam. Padahal itu hak, harusnya diomongin, harusnya dikeluarkan, diutarakan dan disampaikan tentang masalah hak. Ja'al haqqu innal batila kana zahuqa. Begitu. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi hak itu telah datang dan kebatilan akan hancur. Nah, bagaimana kalau misalkan diam dari tentang hak? Kan Nabi Sulaiman kan natiki fil batili, seperti orang yang ngomong dalam kebatilan. Jadi kebalikannya, diam dari hak sama aja dia ngomong tentang kebatilan. Udah tahu itu hak, kenapa nggak disampaikan? Berarti dia tidak mau memberikan wejangan kepada orang lain, tidak mau memberikan nasihat kepada orang lain, dan tidak tidak peduli bahwa itu orang lain dan menjalankan kebatilan. Kenapa nggak dicegah? Kenapa nggak dilarang? Malah didiamkan. Itu. Maka dari itu ketika kata Nabi Sulaiman, lebih baik kita ketika melihat hak, sampaikanlah apa yang dinamakan hak. Dan ketika ngelihat kebatilan, omongkanlah bahwa itu batil. Karena kalau kita diam, sama aja ngomong bahwa itu boleh dijalankan. Karena kita sama aja kan, kebalikannya sama aja kita mendiamkan diri bahwa orang melakukan kebatilan, bahwa orang melakukan kejahatan, bahwa orang melakukan murka, bahwa orang melakukan yang tidak diridhoi Allah, terus kita diam, sama aja kita ngomong. Udah silakan begitu. Nah itu. Nauzubillahi min dzalik.